Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu bahwa rencanamu lebih indah. Hari ini firman-Mu mengatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah berkuasa atas kehidupan kami, berkuasa atas langkah kami, sehingga penguasa roh itu dihancurkannya. Demikian juga tema hari ini, rupa-rupa alam kegelapan, dengan tema keberadaan iblis. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah engkau Tuhan, dan jangan biarkan kami jatuh, tapi kami ingin engkau yang bersabda. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami nasihat dan tegurlah kami. Dalam nama Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin. Walaupun kita tahu bahwa keberadaan iblis itu ada di mana-mana. Saudara, di dalam Matius pasal 4, 1 sampai dengan 11 ini mengenai tentang tubuh, roh, dan jiwa. Mari kita perhatikan baik-baik di sini. Pertama-tama, Yesus itu ada di padang, ya, di padang gurun, ya. Dan pada waktu itu Yesus sedang berpuasa 40 hari, dan datanglah pencoba itu, yaitu iblis, yang memerintahkan batu itu supaya menjadi batu. Itu adalah tentang tubuh. Kita bicara tentang tubuh, saudara, ya. Tubuh manusia itu selalu banyak masalah, ya. Kalau enggak sakit, ya godaan. Kalau enggak godaan, ya rintangan, ya. Sehingga kehidupan kita ini diguncangkan dengan banyak masalah, sehingga keadaan kita fisik ya, tubuh ini akan melemah. Kenapa? Karena fisik itu, tubuh itu terbatas. Ya, saudara, kalau terbatas, kita harus tahu bahwa kita harus lebih mengerti dan lebih mengenal bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita. Ya.
Contoh aja saudara, ada satu kesaksian. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang tidak kenal juga. Waktu itu dia lagi berpapasan gitu ya. Dia menyapa dan saya menyapa. Kemudian saya duduk, oh dia di sebelah saya ya. Saya percaya bahwa pertemuan itu bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan berkuasa atas hidup saya. Ya. Begitu ramahnya, saya juga merasa bukan karena kita itu senang dihargai, enggak. Orang kalau bertegur sapa itu lebih bagus, ya toh, daripada pelilik-pelilian, tahu ya pelilik-pelilian, mencekno apa gitu kan beda. Kalau suasananya enak, ya tenang, itu kan lebih nyaman di hati ya. Akhirnya saya duduk sebelah dengan dia dan saya berdoa karena ada telepon masuk doa. Dia dengarkan semua. Kemudian dia itu turun mengambil sesuatu, saya juga tidak tahu. Lama, akhirnya dia cuma digini-ginikan aja, terus dipupuk gitu, ya. Terus saya melihat ibu ini bukan ibu lagi, jadi fisiknya adalah manusia, tapi mukanya bukan dia lagi. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa ini gitu? Apa sebelah saya ini ada roh gitu? Tuhan tunjukin kronologinya. Ya. Ibu ini awal mulanya adalah orang yang sangat memiliki power. Karena dia sudah tua, anak-anaknya sudah bekerja semua, ibu ini kasarannya digeletakno, tahu ya, diumbar, dibiarkan hidupnya, sehingga dia merasa bahwa dalam kehidupan dia itu tidak ada suatu kebahagiaan. Akhirnya dia datang pada sesuatu yang tidak baik, ya, dan dia meminta agar dia ini memiliki satu karisma. Tahu ya karisma, jadi orang lihat dia tuh senang gitu. Kemudian dengan seiringnya waktu, saudara, dengan proses yang dia punya, dia ada rasa takut. Bagaimana nanti aku kalau tua? Aku makan apa? Ya, karena anak-anakku kok tidak mau tahu gitu. Akhirnya dengan singkat ibu ini memiliki itu supaya dengan dia bicara ada belas kasih dan orang memberi dia uang. Ya. Terus saya gini, Tuhan, kayak gitu saya bahagia tadi itu adalah apakah bahagia yang sementara? Itu dibuka sama Tuhan. Nah, itu sih keulishima apa? Buina ulishima. Tuhan berkata, di dunia ini tidak ada yang langgeng. Semuanya itu terbatas. Kalau kamu mengalami kebahagiaan itu karena memang tulus. Nah, tapi kok sekarang tak lihat kok bukan dia, karena dia memakai sudah. Oh, nah jadi sekarang kita tahu kan. Jadi kalau kita tidak ada sesuatu penguasa rohnya masuk, roh yang bukan dari Tuhan maksudnya, kita akan merasa tenang. Tapi karena ibu ini ketakutan, kekhawatiran lebih besar, dia minta tolong dengan sesuatu, hingga akhirnya penguasa roh itu menguasai hidupnya. Sehingga dia bukan lagi ibu lagi, tapi roh yang mengikutinya. Jangan hanya segini, apa yang saya lakukan? Nah, sekian nama April. Ingat kamu pada waktu aku berjalan di padang gurun? Iya Tuhan. Apa yang aku jumpai? Ular. Terus ular itu bicara. Kamu lapar kan guru? Katanya. Bahasa sehari-hari. Pasti lapar. Perutmu lo bunyi kruk 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 kruk. Tidak tahan kok kamu, nah, gitu. Siapa yang tidak tahan lapar? Semua orang tahan, tidak tahan. Kata Yesus pun juga demikian. Tapi bukan berarti dia marah atau kebencian meluap. Justru dia tenang dan dia berkata pada iblis itu ya, ular itu, bahwa di dalam ini kata ada tertulis manusia hidup bukan dengan apa? Roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, terus iblis bilang, ini bahasa sehari-hari. Loh, lek kamu bisa, manusia apa bisa? Dan buka semuanya.
selama manusia itu setia, dia tidak peduli, dia akan tetap setia. Lalu iblis bilang lagi, kalau gitu apakah aku bisa Tuhan untuk supaya aku mempengaruhi manusia itu? Itu kalau dalam bahasanya setan. Tapi Tuhan tidak jawab. Nah, saudara harus tahu ya bahwa kalau kita ini dipertemukan dengan orang, tidak perlu berdebat. Kalau itu memang tidak pas orangnya, kita tidak perlu berdebat. Cuma kita hanya bilang itu tidak baik. Mengerti saudara ya, maksudnya? Kalau kamu berdebat dan kamu mulai berpikir, dia akan masukin roh itu. Caranya seperti itu. Jadi kalau saudara berdebat, itu tidak baik. Kalau saudara ya diem, tapi kita tetap berdoa, ya seperti Tuhan tunjukkan pada saya. Apa yang kamu lakukan? Doa. Yesus pun pada waktu bertemu dengan ular itu, dia berdoa dengan Bapa. Dia tidak asal gitu, karena dia anak Allah. Dia anak Allah loh, berdoa pada Bapa. Apa buktinya? Buktinya di sini. Ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia nggak bilang mulut saya atau mulut Yesus. Itu menunjukkan bahwa sikap kita sebagai orang pilihan Allah harus tegar menghadapi masalah. Karena ini paceklik masa susah, saudara. Cuma itu. Hatiku gentar. Aku selalu mengetuk hatimu. Saat kamu lapar, bertahanlah. Biasakan seperti itu. Saat kamu kacau, bertahanlah. Supaya dalam ujian ini kamu lulus menghadapinya. Nah, hal-hal seperti ini adalah sepele buat kita, saudara. Karena soal makan. Tapi sesungguhnya ini perkara melatih tubuh. Apa? Melatih tubuh. Kalau saudara tidak mau melatih tubuh, kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena kita merasa bahwa kita harus mencukupkan tubuh. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita mencukupkan tubuh dan tidak mau melatih tubuh kita untuk lebih sehat dan lebih mengerti panggilan Tuhan, kita percuma. Kita akan masuk dalam kehidupan yang banyak masalah. Jadi mari mulai hari ini belajarlah untuk menahan diri. Amin. Amin. Bisa? Yuk belajar bu, gak koyok ibu loh, sama. Saya juga melatih saudara. Karena dengan melatih ini saya tahu bahwa semuanya itu ada waktunya. Amin. Ya, amin. Ya. Semua ada waktunya. Dan waktu itu bukan milik kita, Tuhan yang punya. Kalau Tuhan sudah berkata sabdanya, pasti dia akan genapi. Mari kita imani bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Itu tubuh, ya. Dengan keadaan seperti itulah kita digoncang-goncangkan karena iblis tahu kelemahanmu apa. Haus, dia kejar supaya kamu haus dan marah kalau kamu tidak minum. Nah itu. Jadi iblis itu pinter, saudara. Pinternya itu menipu manusia. Dia membuat semuanya dibalik supaya kita itu marah, kebencian, kejengkelan, tidak kuat, tidak tahan uji. Nah, itulah yang fisik ini harus dilatih. Karena dengan melatih itu kita belajar untuk paham. Paham ya saudara? Jadi hal inilah yang harus kita mengerti bahwa hidup manusia itu tidak terdiri dari apa? Roti saja hidupnya, tapi dari mulut Allah. Dari apa? Firman-Nya. Nah, contohnya kan, nek kita tidak sama makan, tidak boleh juga mencobai Tuhan. Kalau kita punya ya makan kan gitu. Kalau kita tidak punya tidak apa-apa. Kalau punya tidak boleh makan, ya salah saudara. Kalau saudara batuk-batuk minum es, di sini salah siapa? Bukan Tuhan, bukan esnya, tapi kita. Intinya kayak gitu. Jadi semua itu harus mendewasakan diri kita masing-masing. Kalau saudara merasa bahwa hal ini tidak baik untuk kita, ya lanjut saudara. Jangan diteruskan, kita lanjutkan untuk ya wis, gitu aku harus makan kan gitu. Saat saya puasa 40 hari saudara, bukan saya dicobai kayak gini, saya kumat ya. Terus saya
Pergi ke dokter, dokternya marah-marah, ya. Biasa kamu tuh, mesti makan terlambat-lambat. Saya peka, maksudnya masuk sini keluar sini gitu intinya gitu. Tapi no itu sih lama, karena kuasa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dia pasti tepat waktu dan dia pasti tolong kita. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, ini ya apa ya Tuhan? Mas saya ini apa lagi kumat? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Tiba-tiba aja, bukan tiba-tiba datang itu. Kita ini lagi melayani orang dan orang itu tahu obat-obatan. Akhirnya saya dikasih minuman. Minum bukan minuman arak tapi minum ya obat, dan itu dari tumbuh-tumbuhan, jadi tidak ada efek sampingannya, tidak sama kan minum langsung. Yang obat dokter harus makan dulu sudah, kalau enggak tambah enggak pas itu. Tapi kalau yang untuk nahan asam lambungnya belum makan minum dulu, minum obat dulu, bosan sudah, kayaknya bosan itu. Tapi kan harus minum gitu. Akhirnya saya minum itu. Tuhan juga bilang, kamu tetap minum obat dokter. Jadi, nah itu sih kenapa? Kamu boleh mengandalkan Tuhan segala-galanya, tapi fisikmu juga harus diperhatikan. Amin. Itu pertama. Yang kedua, saudara perhatikan di sini. Tuhan diajak kemana, saudara? Yang kedua, coba kita perhatikan ya. Tuhan dibawa ke bumbung bait Allah. Nah, bumbung bait Allah ini mengenai roh yang tidak kelihatan. Kita ini punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Roh yang tidak kelihatan tetap sama dengan kita, tidak bisa tukar menukar. Itu saya sudah sering katakan. Jadi kalau bumbung Allah itu menandakan tentang roh itu kudus. Roh itu tidak pernah berbohong. Dia mengakui apa yang dilakukan semuanya. Jadi makanya dan dikatakan bumbung bait Allah itu adalah di mana roh kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu intinya. Terus ya apa Bu caranya? Melatih, saudara, melatih. Seperti Tuhan katakan di sini bahwa iblis datang kan, mencobai, jatuhno tubuhmu, itu bahasa sehari-hari ya. Oh guru, jatuhno tubuhmu, kan Allah Bapamu kan maha tahu. Dia tahu lek anaknya jatuh pasti digendong, dipapah supaya tidak jatuh. Ya kan tidak boleh kayak gitu. Ya maksudnya gitu, tidak boleh merintah Tuhan sembarangan. Apa pula tertulis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Contohnya seperti apa? Kita tahu baru kita itu penurut. Halo, dengarkan baik-baik. Kalau kita punya godaan, cobaan, tantangan, masalah, saudara, roh kita itu mengeluh. Lapor sama Tuhan, sama malaikat. Tuhan, aku tidak kuat. Tubuhku ini mengeluh, terus jiwaku sakit, terus akhirnya aku depresi sungguhan. Ya apa ini? Ya mengeluh kan? Cuma itu sekenama. Tapi kamu jangan terus akhirnya dengan mengeluh itu kamu punya pemikiran lain. Contohnya, wis aku tak pergi ke dugem. Wis aku tak pergi minum-minum. Wis aku tak ngerokok-ngerokok. Fle-fle aja. Boleh? Tak boleh. Karena roh yang penurut itu tidak boleh dibawa ke hal-hal yang seperti itu. Loh, aku kan tidak ngajak roh, tapi kan tubuhmu yang mbok bawa. Lek tubuh mbok bawa, roh yang ikut. Nah kalau roh melihat kenyataan itu dia akan keluar, saudara. Dan kalau keluar, nyangkut kemana? Penguasa kegelapan. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa kamu kecewa, roh kecewa. Nah ini, jadi pada awalnya mengapa roh bisa keluar? Nah ini dicatat ya. Mengapa roh itu bisa keluar masuk? Karena tidak sesuai dengan tubuh dan jiwa kita. Mari kita sekarang melatih diri ya. Kita tahu bahwa hal ini tidak mudah ya. Ketika orang tua saya sakit, saudara, saya benar-benar dilatih sama Tuhan. Tubuh fisik saya lemah ya, karena saya menjaga suami saya ada di Surabaya. Saya harus pergi pulang ke Jombang ya. Saya temui ke Jombang apa ke Madiun ya, lupa saya. Pokoknya di luar kota ya. Saya datangi papa ya. Secara logika, saudara, saya tidak sanggup. Kenapa? Karena ini kan yang sakit dua, satunya di luar kota, satunya di Surabaya. Ya. Koma, sama-sama koma. Ya. Secara logika juga, saya tahu bahwa saya pasti capek juga. Tapi hanya saya bilang Tuhan, aku serahkan semua. Karena hal ini tidak mudah. Saya tidak boleh dalam nonton sembuh, pasti sembuh. Itu kita mengimani ngawur, saudara.
Kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan boleh enggak aku mendoakan papaku? Hati tenang, enggak boleh, enggak gitu. Hati tenang, berarti saya berdoa tumpang tangan. Kalau saudara enggak bertanya, tumpang tangan, transfer saudara. Yang ada di dalam orang sakit itu, ada perdukunan, ada santet, ada kutuk, ada kata-kata, pokoknya semua yang tidak baik bisa masuk ke tubuh kita. Makanya harus berdoa dulu. Apa-apa itu berdoa, Tuhan, aku mau doain papa, Tuhan, aku mau doain suami. Tumpang tangan baru, kalau kita ada sukacita. Itu buktinya bahwa kita tidak mencobai Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku tuh mau kerjasama dengan si A. Tuhan ada ini loh, Tuhan ada itu gitu. Jadi jangan bertanya dengan orang-orang yang mengetahui segala sesuatu tapi ada imbalannya. Kamu siapin bunga, siapin apa, itu kan tidak boleh saudara. Itu tidak boleh terjadi karena itu ada imbalannya. Jadi iblis itu selalu minta imbalan, tapi di dalam Tuhan tidak ada. Amin. Kita harus sukacita, kita punya Tuhan itu besar, dahsyat kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Roh Kudus bekerja melawat kita dengan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin. Itu roh. Ya. Adakah di antara saudara mau tanya tentang roh? Roh saudara? Suka mimpi kan? Itu bukan roh. Tapi jiwamu terbawa di dalam alam roh. Ya, itu makanya kamu bisa mimpi-mimpi. Ya. Kita akan lanjut lagi yang jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, hati, dan perasaan. Kita perhatikan di sini. Iblis membawa ke gunung, ya, gunung di atas tinggi, semua kelihatan pemandangan segala macam ya. Saya pernah dibawa ke Tuhan di atas gunung dan suruh lihat ada apa. Itu adalah kehidupan lampu-lampu itu. Tuhan bilang, iblis maaf bilang, semua ini kerajaan dunia. Tuhan megah kan? Tuhan diem aja. Dan dia berkata lagi, semua tak kasih ke kamu, tapi kamu nyembah aku, sujud sama aku. Itu iblis. Jadi iblis merintah-merintah, saudara. Hamba tusikam. Enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau saudara berbakti, saudara tidak bisa menuntut Tuhan. Saudara berbakti dan mencintai Tuhan, saudara tidak bisa meminta Tuhan macam-macam. Yang terpenting dalam hidup saudara adalah menyerahkan tubuh roh jiwa saudara. Kerinduan saudara itu bukan, itu kan kemauan saudara. Pengennya ini, boleh. Tapi kita tidak bisa memaksakan diri. Itu berdosa, ya, seperti dalam ayat ini bahwa dhamma jessica nama, kan kamu tidak bisa merintah Allah seenaknya. Iblis tadi kan bilang, ini loh dunia, sembah aku, nanti tak kasih no. Makanya Tuhan bilang, nyala iblis. Kenapa? Karena ada tertulis engkau harus menyembah Allah Tuhanmu. Kalau ditambahi dengan ayatnya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap rohmu. Itu ada tertulis, saudara. Jadi intinya adalah dalam proses kehidupan ini kita harus berbakti kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Pikiran kita terarah kepada Tuhan, hati kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, jangan menggerutu ngomel terus ya bari ngomel. Perasaan juga menjadi kacau, terus dirundung, susah, depresi sih saudara. Betul nggak? Sing kesambet siapa gitu? Halo? Siapa yang kesambet? Kita, karena kita ngelamun. Intinya kita tidak boleh ke sana. Amin. Saya akan tutup, itulah firman Tuhan saudara, bahwa para malaikat akan melayani kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya saudara. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih indah dari hidup kita. Saya akan beri kesaksian, ya, sebelum kita menyanyikan satu pujian, ya. Suatu ketika, mungkin saya sudah cerita ya saudara ya, saya ada di pesawat, ada seorang ibu yang di sebelah saya juga, ya. Lalu saya itu melihat dia tuh kayak nggak pas gitu saya. Ya. Hanya saya itu bukan ibu tadi, ini lain saudara ya, ini di pesawat. Saya ngantuk, bawaan,
ngantuk pokoknya. Akhirnya saya tidur ya, ngantuk. Tas saya ini ada di samping saya pegang gini, ini nih kayak keseret gitu. Tapi saya tetap ya sadar tapi malas saya untuk buka mata. Tapi karena kita berdoa dari awal itu sudah, doa itu penting. Ketika kita doa, malaikat yang mengingatkan, buka mata, ojo tidur, jangan tidur, buka mata, jangan tidur. Benar saya, begitu saya buka mata, ternyata ibu ini komat kamit. Dia membawa sesuatu ilmu supaya saya ngantuk dan dia mengambil. Nah itu sampai kayak gitu. Dan saya bilang, Tuhan kasihan loh ibu Tuhan ini kok bisa kayak gini, dibuka kronologinya. Ternyata ibu ini hidupnya broken home. Suaminya cerai, anak-anaknya juga gak tahu pada kemana. Hingga akhirnya dia punya ilmu seperti itu. Banyak yang dilakukannya. Tuhan, apakah tidak ada pertobatan? Tuhan berkata, no hobbies ya, jangan biarkan aku yang bertindak. Gitu sudah. Coba kalau saya ngasih khotbah sampai elek, tidak bisa masuk, saya malah ke transfer. Makanya kita harus berdoa dulu. Intinya kayak gitu. Jadi kita tidak boleh lengah sedikit dulu. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan berkata di sini bahwa segala sesuatu bila berserah pada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan pasti menolongnya karena keberadaan iblis itu ada di mana-mana. Amin. Ya, kita imani bahwa kuasa Tuhan bekerja. Di Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita juga harus siap. Amin. Ya, kita lewati. Itulah firman Tuhan. Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberkati. Dan saya tahu bahwa ibu yang tadi itu di pesawat tadi, saya hanya bilang gini, Tuhan ampuni. Saya tahu bahwa ibu ini juga kasihan kronologinya. Ya, sudah sampai di situ jangan terus kasihan, itu sudah, itu menyeramkan, ya. Karena itu bisa ketransfer ya.